Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas seputar Binance dan BNB Coin dan Bitcoin dan Ethereum ya. Kita lihat dari market cap dahulu ya. Di sini kita lihat ya, Bitcoin sudah mencapai market cap terbesar sepanjang sejarah, yaitu 1 triliun US dollar. Sangat-sangat fantastis ya. Dan kalau kita lihat ya, apa yang menyebabkan Bitcoin seperti ini ya tentu saja dari perkembangan-perkembangan yang ada ya, seperti Elon Musk gitu ya, seperti eh, artis-artis lainnya gitu dan orang-orang terkenal gitu ya, mempengaruhi ini semuanya dan menjadi sebuah tren sehingga membuat banyak masyarakat juga lebih percaya kepada Bitcoin daripada investasi lainnya seperti emas, properti, dan itu semua kalah dan dikalahkan oleh Bitcoin. Nah, baru saja ada Twitter juga dari CZ Binance ya. Dan dia juga bilang market cap-nya Bitcoin ini sudah mencapai 1 triliun US dollar gitu. Dan bisa dibilang sangat besar, tapi masih kecil. Buat dia itu masih kecil. Jadi intinya ini perjalanan masih panjang gitu. Jadi dia sangat meyakini akan kenaikan Bitcoin ini terus-menerus begitu ya. Dan kita lihat dia beberapa juga sangat mendukung juga ya perkembangan kripto ini, khususnya koin dia sendiri yaitu Binance. Yang kita lihat sekarang Binance ini sangat menggila ya, harganya sudah 4.500.000 ya. Tadinya sempat menyentuh di hampir 5 juta ya kalau nggak salah di volume 24 jamnya, 4,9 juta. Dan kita lihat ya, kenapa bisa seperti ini gitu, terjadi lonjakan yang sangat besar ya. Saya ada mengkaitkan sedikit berita juga ya, karena baru-baru saja Ethereum juga semakin apa ya, tidak bisa mengakomodir apa biaya-biaya fee-nya gitu. Masih jauh 20 kali lipat atau 30 kali lipat lebih murah Binance, sehingga Ethereum withdrawals temporarily suspended by Binance. Nah, gila kan kalau pikir-pikir. Jadi si exchange-nya Binance ini nge-suspend Ethereum, jadi tidak bisa withdraw. Dan itu kan tentu saja membuat sebuah masalah ya, yang dan terjadi masalah kemacetan juga ibaratnya gitu. Jadi kecepatannya dengan Binance itu sangat lambat gitu. Jadi apakah mungkin ya seperti yang pernah diwawancara ya, si Zhao yang pemiliknya Binance bilang kalau ya BNB ini akan menjadi satu Ethereum, harganya itu akan berlomba begitu. Dan tentu saja itu sebuah kabar baik. Jadi di tengah pesatnya pertumbuhan Binance Smart Chain di ruang DeFi ya, DeFi coin lagi ya, lagi-lagi ya. Itu berkembang dari ketidakmampuan Ethereum untuk menurunkan biaya tadi gitu. Yang ya bisa dibilang yang setinggi langit gitu harganya, nilai transaksinya gitu. Jadi itu membuat si Binance ini menjadi sebuah mencapai sebuah kemenangan gitu, dan ya beberapa investor kan pasti mempelajari ya Ethereum apa, bagaimana, apa lebih kurangnya, Binance bagaimana, apa lebih kurangnya begitu. Dan sementara si Binance ini kelebihannya dia punya exchange juga, top one world ya, nomor satu terbaik dunia. Ya sehingga dia sesuka hati aja sampai dia sadari si BNB ini sudah mempromosikan diri gitu. Binance Coin BNB now third biggest cryptocurrency. Ya, gila nggak? Sekarang dia itu udah di peringkat ketiga dengan kapitalisasinya 675 triliun rupiah. Sudah menyalip Tether USDT loh. Tether USDT ini sangat sulit untuk disalip sebenarnya, tapi ini bisa disalipkan sama si Binance Coin ini. Karena kita tahu ya Tether USDT ini kan sebuah pusat ya, pusat transaksi antar semua cryptocurrency di seluruh dunia ya. Kalau kita mau beli antar biasanya arbitrage yang bisa dilakukan dengan USDT ini gitu. Dan itu disalip dengan Binance Coin. Itu sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Jadi kalau walaupun kita lihat ya harga BNB sekarang ini sudah di 4.600.000 ya. Dan bisa dibilang ini sebenarnya masih sebuah kesempatan untuk membeli ya bila ada Anda punya budget ya, walau tadi terjadi koreksi juga ya di sini. Karena kan tadi sempat di harga hampir 5 juta ya, 4,97 juta ya.
dan sekarang terjadi koreksi ke 4.700.000. Jadi ini kan sangat luar biasa ya. Kadang-kadang kan kita berpikir ya, apakah masih layak nih untuk dibeli, apa nggak udah kemahalan nih gitu. Kalau saya lihat sih dari saya pelajarin ya Twitter dia, tweet-tweetan dia gitu ya. Dia sih masih optimis. Dia masih yakin akan BNB ini, bukan karena dia memang pemiliknya ya, atau maksudnya pencetusnya gitu ya, bukan karena itu gitu. Tapi karena pesaingnya utamanya itu adalah Ethereum. Dan apa yang tidak dimiliki Ethereum, BNB memilikinya gitu. Ya, Anda aja sekarang ibarat mau beli mobil gitu loh. Ibaratnya Anda nih ya, mau beli mobil nih. Ini ada mobil buatan Rusia dan ada mobil buatan China nih, Wuling nih umpamanya. Tapi Wuling ini mempunyai fasilitas yang lebih baik daripada mobil Rusia itu. Dan harganya lebih murah, jauh lebih murah gitu. Kalau banyak orang kan berpikir ya kalau membeli mobil itu lebih ke gengsi juga gitu ya. Oh enggak dong, gua harus punya merek Mercedes dong gitu. Silahkan aja Anda pilih merek Mercedes kek, mau Slicer kek, mau Ferrari kek, ya terserah. Tapi kalau Wuling juga bisa memenuhi itu semua, kenapa Anda harus beli mereknya kan begitu? Yang terpenting kan ini rasanya yang sebenarnya gitu. Kecuali Anda memang sudah super kaya, ya silakan. Kalau Anda super kaya ya pasti Anda beli nih. 10 koin terbesar ini ya pasti Anda beli gitu. Nah, itulah ya sekilas ya tentang Binance ya. Bagaimana dengan harga sekarang ya? Kita lihat ya. Sekarang di 4.700.000 lagi nih dalam waktu yang singkat terjadi perubahan-perubahan ya waktu saya membuat video ini. Sebenarnya kalau Anda masih punya budget ya, Anda boleh buy sebenarnya. Tapi kalau Anda sabar ya, Anda bisa tunggu di harga 4,250 gitu. Atau di harga 4,3 juta gitu. Anda pasang aja pending buy. Nah, nanti ya siapa tahu kena ya. Ya Anda sudah beruntung menurut saya. Anda bisa beli di harga itu gitu. Walaupun waktu itu ya, saya penasarankan juga dibeli di harga di 2,7 ya pada waktu Bitcoin koreksi ya. Kalau Anda sudah beli ya sangat beruntung sekali ya. Dan video-video yang lain juga saya sudah selalu menyarankan ya. Saya selalu menganalisa grafiknya BNB ini. Dan waktu itu pernah saya menyarankan pada waktu itu masih harganya 600.000. Kalau Anda sudah beli di situ, wow, selamat banget ya. Anda sudah kaya raya kalau belinya banyak banget gitu. Tapi ya itu tergantung budget kembali ya. Anda semua punya budget kan yang berbeda-beda. Kalau menurut saya kalau Anda punya budget sekarang, buy aja. Karena ini memang prospeknya BNB ya pasti mengejar Ethereum. Yang tadi seperti yang saya bacakan di sini ya. Karena kan dia sudah apa ya, dari segi Binance Smart Chain ini ya, dia itu berkembang ya dari ketidakmampuan Ethereum untuk menurunkan biaya-biaya yang selangit itu gitu. Dan itu ya tentu menjadi sebuah pertimbangan dong buat Anda ya untuk investasi ya. Ini kita bicara investasi ya. Kalau Anda mau trading ya ambil saja take profit aja pada saat lagi koreksi Anda ambil posisi buy dan sell lagi pada kembali harga ya di harga kenaikannya kembali begitu. Seperti ini nah. Kalau asal terjadi koreksi aja nih, Anda boleh ambil posisi buy aja. Nah, ini menariknya Binance. Ini Anda bisa main pingpong di sini. Pokoknya kalau dia koreksi, buy aja. Kemudian sell lagi. Dengan ya target-target yang jangan terlalu tinggi lah, jangan terlalu serakah juga gitu. Dipelajarin lah. Kira-kira mau berapa poin gitu ya. Target-target 400.000 gitu Anda sudah bisa. Kalau ini kita berbicara trading ya, saya ngomong 400.000 kalau Anda memang modalnya cuma 4.600.000. Kalau Anda masukin 46 juta ya untungnya kan bisa 4 juta juga ya dalam waktu yang singkat. Tapi itulah ya pertimbangannya yang bisa saya berikan untuk hari ini. Semoga bisa menjadi pertimbangan buat Anda ya untuk Binance ini. Jadi jangan takut juga nih harga sudah selangit gitu ya. Walaupun terjadi koreksi saya yakin akan tetap terjadi kenaikan lagi. Jadi tidak perlu dirisaukan, tidak perlu ditakutkan begitu. Dan ini sedikit kita bahas tentang Cardano ya. Tadi saya ada berita saya dapatkan dari Crypto Potato, seorang rockstar ya, Gene Simon. Dia membeli Cardano nih.
sebesar 300.000 US dollar. Seorang pribadi ya, ini cukup besar itu sebenarnya dia membeli itu gitu. Ya kenapa dia bisa begitu yakin ya? Karena dia kan musisi terkenal nih, yang waktu sempatnya Elon Musk menggendong singa Simba gitu ya. Dia menggendong Gene Simon dan Gene Simon menggendong Snoop Dogg. Nah, jadi ini kan sebuah bisa dibilang berita yang agak apa ya, sedikit mempromosikan ya begitu. Tapi ya kita harus tahu kenapa dia begitu yakin ya. Jadi dia ini sangat yakin ya kepada cryptocurrency yang khususnya Cardano ini. Jadi dia asumsi dia di tahun 2021 akan menjadi tahun yang paling produktif di altcoin ini gitu. Percaya pada masa depan Cardano ya, bintang rock ini telah muncul di media sosial online dengan komentar pro cryptocurrency. Dia sangat pro sama cryptocurrency gitu. Seorang gitaris ini, inilah pendapatnya tentang Cardano gitu. Dia mempunyai keyakinan di tahun ini akan terjadi lonjakan, khususnya untuk Cardano gitu. Ya, siapa tahu bisa menjadi pertimbangan buat Anda ya. Mungkin Anda sudah merasa kemahalan untuk membeli Binance atau Bitcoin atau Ethereum ya. Ya, mungkin ini bisa jadi pertimbangan untuk Anda. Nah, kalau dilihat di sini kan dia belum menyentuh di ATH ya. Dia masih jauh nih. Jadi kemungkinan ya bisa Anda ambil posisi buy juga. Ini pertimbangan dengan Binance ya. Ya kecuali Anda mau main di koin-koin yang recehan ya boleh aja sih kayak apa HDC apa semua ya. Ya boleh-boleh aja. Tapi ini kita bahas dulu tentang Cardano ya. Karena ini sangat menarik sebenarnya. Ini sebenarnya infonya baru-baru saja nih. Sekitar 2 jam yang lalu. Jadi dia percaya dengan Cardano ini ya. Jadi kita lihat dengan di Twitternya juga mengungkapkan kepercayaan dia kepada altcoin yang akan melompat ya gitu. Itulah bayangan yang dia dapatkan ya gitu. Mungkin ya udah pasti ya dia terjadi konsultasi dengan ahli-ahli analis juga. Ya kita tahu orang-orang seperti ini kan pergaulannya pasti luas ya. Dan dia juga berbicara ya kepada pengikutnya gitu. Bahwa menyatakan bahwa dia beli Cardano 300.000 US dollar gitu kan. Ini kan secara tidak langsung sudah apa ya menebar pesona lah kita bilang gitu. Ya semoga ini bisa jadi pertimbangan ya buat Anda untuk mengambil investasi di Cardano juga, di Binance ya, di Ethereum gitu ya. Ethereum ini sudah sangat gila juga nih sebenarnya. Ethereum nih naiknya sangat sadis ya, walau dijegal juga nih seolah-olah oleh Binance gitu ya dengan cara mensuspend ya. Tapi ya temporary sih memang, nggak permanen mensuspend withdrawalnya. Ya, tapi tetap aja nih ngaceng terus nih Ethereum-nya. Tapi kalau saya Ethereum saya tidak bisa kasih saran ya karena ini saya hanya membahas tentang Ethereum ini dijegal oleh Binance dalam waktu temporary ya, nggak permanen, tapi tetap aja terjadi lonjakan juga nih. Tapi Anda bisa lihat lah ya perbandingan Binance dan Ethereum dari segi pertumbuhan smart chain-nya dan smart contract-nya Ethereum gitu. Dan Anda bisa lihat timbang menimbangnya seperti perumpamaan mobil mewah tadi yang saya bilang. Nah, itulah sekilas ya saya bahas. Semoga ini dapat menjadi sebuah informasi yang menguntungkan untuk Anda dan dapat menjadi pertimbangan dan solusi bagi Anda untuk mencapai sebuah keuntungan ya. Dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan share ke teman-teman dan keluarga terbaik Anda untuk mendapatkan referensi lain. Siapa tahu Anda dapat sebuah konfirmasi yang lebih baik dalam mengambil sebuah tindakan, dalam mengambil posisi buy ataupun sell ataupun take profit. Saya ucapkan salam profit.